Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 ya. Sebelum belajar hari ini kita niatkan dulu untuk belajar. Yang keduanya siapkan peralatan tulisnya ya. Siapkan buku LKS-nya. Kita lanjutkan di materi yang kemarin ya, tentang urutan cerita menarik dalam eksplanasi ya. Kalau di LKS kalian bisa buka di halaman 52. Minggu kemarin Bapak sudah bahas tentang cara menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu berupa pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi, dan cara meringkas isi teks eksplanasi ya. Ada dua, yaitu yang pertama kita harus menentukan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Untuk itu selanjutnya kita lanjutkan lagi di materi berikutnya tentang menelaah isi struktur dan kaidah teks eksplanasi ya. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan ya di materi minggu kemarin tentang pengertiannya, terus cara menentukan gagasannya, langkah-langkahnya ya. Sekarang kita lanjut di menelaah ya isi struktur dan kaidah teks eksplanasi. Ada beberapa isi ya dan struktur dan kaidah teks eksplanasi. Setelah kita kemarin mempelajari pengertiannya dan cara menyimpulkan teks eksplanasi, kalian akan belajar menelaah isi struktur dan kaidah teks eksplanasi. Nah, cara menelaah teks eksplanasi yaitu dengan melakukan analisis dan dari segi struktur teks dan ciri kebahasaannya ya. Ada dua, yang pertama itu adalah isi teks eksplanasi, yang kedua adalah struktur teks eksplanasi. Nah, yang isi teks eksplanasi itu teks yang berisi menceritakan tentang penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam ya, maupun sosial yang terjadi di kehidupan kita setiap harinya. Itu adalah isi teks eksplanasi ya. Nah, strukturnya yaitu adalah struktur eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam atau sosial. Nah, teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa bagian struktur ya, antara lain adalah yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi ya. Nah, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu berbeda ya dengan teks yang lainnya, karena teks ini memiliki bahasa yang dapat membedakan teks yang lain ya. Nah, ciri kebahasaan yang sering muncul itu dalam teks eksplanasi antara lain adalah ada kata serapan, ada kata konjungsi atau penghubung ya, dan ada hubungan sebab akibat. Itu adalah tentang isi teks eksplanasi, struktur, dan kaidah ya. Kita lanjut lagi dalam menulis teks eksplanasi ya. Nah, dalam menyajikan sebuah teks eksplanasi itu kita harus sesuai dengan strukturnya ya, yang membangun teks tersebut. Nah, dan teks eksplanasi itu tentu memiliki penyajian berbeda ya dengan teks lain. Yang pertama adalah adanya pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi itu dapat dikembangkan dengan penalaran atau ada kata deduksi dan induksi, yaitu deduksi itu kata utamanya ada di awal kalimat dan induksi itu ada di akhir kalimat. Yaitu jadi yang kedua adalah langkah-langkah cara kita menulis teks eksplanasi ya. Nah, ada beberapa langkah ya dalam menyusun teks eksplanasi. Itu diantaranya adalah kita harus menentukan, yang pertama adalah topik atau tema ya. Sedang yang keduanya ada menetapkan tujuan untuk
mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, tinggal kita menyusun kerangka karangan ya sesuai dengan topik yang kita buat atau kita pilih, serta lalu kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi suatu teks eksplanasi yang bagus ya. Nah, jadi di materi hari ini ada kita bahas sudah 2 materi ya. Yang pertama adalah cara menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Yang kedua kita tentang cara menulis teks eksplanasi. Kalau di buku LKS bisa kalian dibuka di halaman 54 dan 55 dan 56 ya. Dan Bapak tidak lupa juga menyampaikan kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya ya, karena pada minggu kemarin Bapak udah ingatkan kembali cara untuk pengerjaan tugas kalian masih aja tetap ada yang sebagian yang belum mengerjakan ya. Untuk yang belum mengerjakan agar secepatnya mengerjakan ya, karena untuk link Google Form Bapak buka terus ya, Bapak akan cek terus. Nanti yang belum mengerjakan atau tidak hadir atau ada kendala izin atau sakit, nanti kamu lapor ke wali kelas biar ada keterangan ya kenapa kalian tidak mengerjakan. Untuk itu tetap kalian semangat ya, nanti suatu udah bisa tatap muka ya, nanti mudah-mudahan Bapak udah bisa mengajar nanti di PTM ya. Selama ini masih sama Bu Yusri karena dengan kesibukan Bapak ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah Bapak akan mengisi materi juga langsung dalam tatap muka ya. Untuk itu ingatkan kembali yang belum mengerjakan agar segera mengerjakan ya, karena untuk nilai Bapak akan melihat dari kerajinan kalian dalam mengerjakan tugas yang Bapak kirim. Setelah Bapak memberikan materi kan Bapak akan membuat beberapa soal ya, walaupun esai cuma sedikit, tetap kalian harus mengerjakan ya. Untuk token dalam pengerjaan Google Form yaitu adalah eksplanasi ya. Token kalian adalah eksplanasi dengan huruf E besar, baru dilanjut dengan tulisan eksplanasi. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat buat kalian, dan juga tetap semangat. Yang masih belum bisa hadir di PTM, mudah-mudahan kalian bisa hadir agar bisa bertemu dengan teman-teman kalian ya langsung, walaupun nggak full semua, cuman mudah-mudahan secara bergilir atau nanti insya Allah di bulan selanjutnya atau di bulan Januari, mudah-mudahan kalian bisa hadir seluruhnya ke sekolah ya, dan bisa bertemu dengan teman, dengan guru-guru kalian, dan sudah kangen yang pengen segera ke sekolah bisa terlaksanakan di bulan Januari insya Allah ya, kalau kalian tetap jaga prokes ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, agar seperti normal seperti dulu kala ya. Itu saja, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang hari ini melihat materi hari ini, dan jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membersamai kalian untuk belajar dan memberikan bantuan untuk kalian dan berupa kuota untuk paket ya, kuota belajar. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap 5 protokol kesehatan itu ya, kalian jaga tetap. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah, atau keluar tetap harus pakai masker ya. Itu saja materi hari ini, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.